Saya suka tatonya. Oh iya. Bagaimana bisnis Bapak? Bisnis ya, lumayan Pak. Bagus. Ya, lumayan bagus. BSD sih lumayan bagus Pak. Super. Saya senang lihat anak muda berusaha seperti ini. Apa yang buat Anda memilih berusaha, nggak bekerja seperti orang lain di kantor? Kalau usaha lebih gimana ya, lebih ada waktu gitu. Kalau bekerja nggak ada waktu. Juga gajinya ya begitu aja, nggak ada motivasi lah Pak. Betul. Nah. Memang kadang-kadang bekerja sebagai karyawan itu tidak menyemangati orang-orang yang rencananya tidak ada batas income-nya. Itu kalau setinggi-tingginya karyawan ada batasnya ya. Kalau pengusaha tidak ya. Good. Karena sekecil apapun usaha, potensi ke atasnya tidak ada yang membatasi. Yang saya mau tanya, satu, nama Anda? Saya Tony Pak. Pak Tony. Yang kedua, yang Anda cari dalam hidup ini? Ya duit lah Pak. Duit? Ya uang. Good. Untuk apa? Sama kesehatan. Kesehatan. Sama uang. Dah, nggak usah banyak-banyak dulu. Uang dan kesehatan. Penting mana? Kaya tapi nggak sehat, atau sehat tapi nggak kaya? Mana? Sehat tapi nggak kaya. Itu dulu toh. Itu dulu. Berarti sehat itu kualitas lebih tinggi, baru sehat kaya. Nah sekarang nama baik perlu? Penting itu. Penting. Good. Jadi kalau begitu disayang Tuhan? Pasti. Nah berarti kalau gitu, jadi orang kaya itu selalu mulainya dari orang baik. Baik dulu baru kaya. Sekarang kan Pak Tony tidak rencana jual barang yang buat orang sakit toh. Itu orang baik. Nggak getok toh harga. Itu orang baik. Ya. Berarti kalau gitu Pak Tony harus syukuri orang baik. Sudah menikah? Sudah. Sudah. Keluarga baik, kaya. Anak-anak sehat, kaya. Iya. Toko laku, kaya. Karyawan jujur, baik, kaya. Ini jujur kan? Jujur. Jujur, good. Nah, itu kekayaan, Pak. Perlakukan anak buah yang jujur itu sebagai kekayaan. Syukuri mereka. Baru dari situ malam Pak Tony duduk. Tuhan, aku mau kaya itu jumlahnya sekian. Tulis. Nggak usah malu-malu. Tuhan, aku mau kaya, uangnya sekian. Tulis. Ada pen sama kertas. Itu kalkulator tuh. Nih kalkulator itu. Itu kalkulator. Nih. Dah. Ini nggak benar. Nih. Minta kepada Tuhan yang Maha Kaya. Sampai habis angkanya. Ini namanya iman. Orang yang betul-betul beriman tidak membatasi kemampuan Tuhan memperkayanya. Nggak pakai alasan, nggak pakai diplomasi, nggak pakai pembenaran apapun. Uang itu dari langit, dari Tuhan, lewat orang, lewat sumber-sumber rezeki ini. Minta yang besar. Jangan pura-pura, oh kesehatan paling penting. Ya sudah sehat. Kalau uangnya seperti ini kan nggak apa-apa. Iya. Iya. Anak berapa? Anak baru 5 bulan Pak. 5 bulan. Mau rencana punya berapa anak? Saya paling banyak mungkin 3 ya. 3, istri sehat, baik. Pak Tony bisnisnya besar, uangnya sekian. Nggak apa-apa kan? Itu dia Pak. Jadi mungkin kita bebas gitu minta kepada Tuhan. Lalu pekerjaannya ini dibaikkan supaya angkanya turun. Jadi mulai hari ini Pak Tony bukan orang biasa. Begitu Pak Tony minta besar, Pak Tony masuk di kelas orang-orang yang permintaannya besar. Dan itu diperhatikan. Berarti nggak usah lagi khawatir tentang masa depan, minder atau takut atau apapun. You sudah masuk kelas yang besar, sekarang tinggal layani orang-orang dengan baik, jualan yang baik. Pikirkan, buka cabang, bisnis apa lagi? Pikirkan begitu. Iya toh? Sudah kerasa Pak Tony bukan orang biasa? Itu dia. So kalau begitu Pak Tony, saya sampaikan selamat. Saya senang Bapak menulis angka besar sekali. Ya, makasih Pak ya. Good.
Karena banyak orang kalau saya minta menulis angka ini masih ngeyel, Pak. Nggak perlulah. Padahal kalau uangnya banyak dia bisa bersedekah, bangun rumah sakit gratis untuk orang miskin. Iya, buat penampungan anak-anak yang terbengkalai. Itu. Selamat. And you? Tulis berapa uang yang you minta dari Tuhan. Ayo. Ayo. Namanya siapa? Fauzi. Pak Fauzi. Lihat, Pak Fauzi Bowo. Pak Fauzi, lihat ini, Pak Tony. Iya. Pak Fauzi sudah mendengar yang saya bicarakan sama Pak Tony sehingga dia menaruh angkanya penuh. Tapi kalau Pak Tony nulisnya 9, semuanya 9, dia mulainya 1. Meskipun banyak tapi mulainya 1. Nggak apa-apa. Ini sudah banyak sekali, Pak. 1, 2, oh my God. Amin, Pak ya. Halo, Bu. Sahabat Indonesia yang super. Dalam edisi kita, Uang dari Langit, banyak sekali yang telah kita lihat dan kita dengar dalam diskusi dengan sahabat-sahabat kita dari beragam bidang usaha. Setiap orang mengupayakan alasan bagi uang yang turun dari langit itu untuk sampai ke dirinya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan dalam program ini. Yang pertama bahwa uang itu betul turun dari langit, tetapi sampai kepada kita melalui orang lain. Itu sebabnya silaturahim itu penting, hubungan baik kita dengan orang lain itu penting. Kedua, waktu kita meminta, sering kita meminta dengan diplomasi, seolah-olah jumlah uang itu tidak penting. Jumlah yang besar dari uang itu penting. Kita tidak boleh pura-pura mengenai itu, karena besarnya jumlah uang yang kita miliki memungkinkan kita menjadi penderma yang lebih bernilai bagi masyarakat. Nah, waktu kita meminta banyak, Tuhan juga meminta kita melakukan sesuatu yang memantaskan kita untuk menerima jumlah yang kita minta. Nah, waktu meminta ini kadang-kadang kita terlalu sibuk, terlalu khawatir mengenai jumlah, sampai kita lupa mengenai kualitas dari uang. Uang itu jumlahnya sama, tetapi rasanya beda. Uang yang 1 juta diterima dengan penghormatan dari yang memberi, dengan uang 1 bungkus 1 juta yang dilemparkan sambil diomeli, rasanya beda. Itu sebabnya kita diberikan hati untuk memilih tempat-tempat yang baik bagi kita untuk mengunduh rezeki dari Tuhan. Nah, mari kita simpulkan kalau begitu dalam program ini, bahwa tidak boleh lagi kita membatasi jumlah uang yang kita minta hanya karena kita tidak betul-betul mengerti mengapa kaya itu penting. Kaya itu bukan hanya uang, kaya itu termasuk kesehatan, kedamaian, kebaikan hubungan kita dengan orang lain. Tetapi mari dalam tahun yang baru ini kita tidak lagi berpura-pura mengenai besarnya jumlah uang yang kita minta dari Tuhan, baiknya kualitas uang yang kita capai melalui kejujuran, dan mudah-mudahan kita diberikan kejelasan pikiran untuk melihat hubungan-hubungan baik yang menjadi sumber datangnya rezeki. Super.